Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di siang hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau, dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat zuhur berjamaah yang dimuliakan, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah diceritakan, anan Nabiya SAW dakhala ala syabbin. Rasulullah SAW pernah mengunjungi salah seorang pemuda yang dekat dengan kematiannya, wa huwa fil maut. Faqala kaifa tajidu. Rasulullah SAW nanya ke pemuda yang dalam keadaan sakit menjelang kematiannya itu. Lalu pemuda itu menjawab, qala, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arjullaha wa inni akhafu zunubi. Dia jawab, saya berharap Allah ampunkan semua dosa saya berharap Allah berikan rahmatnya untuk saya, tapi wahai Rasulullah, wa inni akhafu zunubi, tapi pada saat yang bersamaan saya juga khawatir Allah tak ampunkan dosa saya, Allah akan siksa saya dari semua dosa-dosa yang saya miliki. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW berkata kepada pemuda tersebut, la yajtami'ani, kata Rasulullah, tak mungkin berkumpul bi qalbi abdin, dalam hati seorang hamba, bi misli hazal mautin, dalam keadaan kondisi ini. Tak mungkin ada dua kondisi, berharap rahmat Allah tapi juga pada saat yang bersamaan juga takut dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Illa, kata Rasul, kecuali a'tahullahu, Allah akan berikan kepada orang yang seperti itu, yang ia berharap rahmat Allah tapi pada saat yang bersamaan dia juga khawatir Allah tak kasih dia rahmat, Allah siksa dia. Apa kata Rasul? Allah akan kasih mayarju, apa yang ia harapkan. Apa yang diharapkan oleh pemuda tadi? Rahmat Allah. Wa amanahu mimma yakhafu, dan pada saat yang bersamaan pemuda itu juga akan Allah lindungi dari apa yang dia khawatirkan. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi itulah tentang rasa khawatir kita. Perlu juga kita tanamkan di dalam hati kita rasa khawatir bahwa kita besok masuk neraka, bahwa besok kita disiksa dengan dosa-dosa yang mungkin kita lakukan. Karena ada pula orang yang percaya diri, dia, saya insya Allah masuk surga, saya sholat, saya puasa, saya naik haji, saya umroh berulang-ulang kali, saya bayar zakat, saya bayar infak, saya baca Al-Quran banyak, saya sholat tahajud malam-malam, hafal Al-Quran banyak. Lalu dia dengan sombong percaya diri bahwa dia akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Dalam Hikayat Al-Aulia disebutkan tentang dua kisah menarik. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang khalifah besar, terkenal dalam dunia Islam dari Bani Umayyah, terkenal keadilannya, luar biasa beliau. Beliau cucu dari Umar bin Khattab. Satu kali malam-malam sehabis sholat malamnya, Umar bin Abdul Aziz menangis. Tangisannya panjang, nangisnya lama, meleleh-leleh air matanya. Mendengar suaminya menangis panjang dan lama itu, istrinya Fatimah, istri seorang khalifah, seorang
presiden. Saya kira lebih dari presiden ya, karena kekhalifahan itu dulu itu meliputi dari beberapa negara sekarang. Dulu Irak itu hanya sebuah provinsi, Iran itu hanya sebuah provinsi, Saudi itu dulu sebut dengan Hijaz itu sebuah provinsi, Yaman itu cuma sebuah provinsi, dan beberapa negara lain itu cuma provinsi. Ia rajanya, ia khalifahnya, dia presidennya, sampai ke Maroko sana, ke ujung barat dunia ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu malam-malam nangis. Nangisnya panjang. Terdengar oleh Fatimah istrinya. Dia tanya kepada suaminya, "Kenapa menangis? Mengapa menangis? Ada apa? Kamu kan orang baik. Kamu khalifah dikenal adil. Kamu pemurah. Salat malam kamu banyak. Pokoknya nak mungkinlah dia menangis malam-malam itu. Lalu apa penyebab nangisnya?" Fatimah tanya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? "Ketika saya sholat tadi, saya teringat," katanya, "besok saya mati ini cuma 2 tempat besok. Kita besok mati. Ini saya bisa memastikan kita semua mati ini, tidak ada yang tidak mati ini. Termasuk saya pasti mati. Cuman waktunya aja yang tidak pasti. Tapi kita pasti mati." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Saya akan besok mati. Dan 2 cuma tempat setelah kematian itu. Masuk neraka, masuk surga. Dan saya tidak tahu saya masuk surga atau masuk neraka. Dan saya sangat khawatir," kata Umar bin Abdul Aziz, "saya masuk neraka nanti." Maka malam ini dia takut sekali, dia khawatir sekali. Maka menangis-nangis dia minta ampun kepada Allah. Semoga Allah ampunkan dosa-dosanya, khawatir dia masuk neraka. Pertanyaan saya, ada nak muncul di rasa khawatir ke diri kita masing-masing nih, bahwa besok setelah kematian ini kita masuk neraka? Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah, ada Muhammad Ibnu Al-Munkadir, salah seorang ulama sufi besar dalam dunia Islam. Satu kali dia sholat malam, sholat tahajud. Selesai sholat itu dia menangis sekuat-kuatnya, meratap-ratap lah, lebih kurang seperti itu. Menangis dia, sampai terkejutlah keluarga besarnya melihat tangisan Muhammad Ibnu Al-Munkadir ini. Bangun mereka semua, mereka datangi Muhammad Ibnu Al-Munkadir ini. Ditanya ngapa menangis, tidak dia jawab, dia terus menangis, menangis terus. Akhirnya berinisiatiflah keluarganya untuk memanggil ulama yang lain untuk menenangkan Muhammad Ibnu Al-Munkadir ini. Akhirnya dipanggillah Abu Hazm, salah seorang ulama juga, dipanggil untuk menenangkan Ibnul Munkadir ini, Muhammad Ibnul Munkadir ini. Datanglah Ibnu Hazm, lalu dia tanya, "Mengapa menangis?" Muhammad Ibnu Al-Munkadir menjawab, "Ketika sholat tadi saya membaca firman Allah." Ketika dia sholat, dia baca ayat-ayat dalam sholatnya, sampailah ia membaca ayat yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Allah nanti akan perlihatkan kepada mereka, kata Allah, Allah akan perlihatkan kepada mereka, kata Allah, apa yang dia tak pernah perkirakan sama sekali. Mungkin kita mengira besok masuk surga, tapi besok Allah akan perlihatkan kepada mereka, kata Allah, apa yang mereka tak perkirakan sama sekali. Kita mengira masuk surga, ternyata tak masuk surga. Kita kira kita tidak dapat siksa, ternyata besok kita disiksa. Kata Ibnu Al-Munkadir, inilah yang saya takutkan. Meskipun saya beramal banyak, walaupun saya sholat tahajud banyak, ibadah-ibadah saya banyak, saya takut nanti Allah kasih ke saya sesuatu yang saya tak perkirakan. Mendengar jawaban itu, mereka berdua sama-sama menangis. Rencananya Abu Hazm ini menenangkan Ibnul Munkadir ini, tapi justru Ibnu Hazm pun ikut sama-sama menangis karena mereka sama-sama khawatir, sama-sama takut nanti Allah akan berikan kepada mereka sesuatu yang tak pernah mereka perkirakan.
Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW selalu menganjurkan kita untuk membaca doa. Doanya apa? Mungkin kita selalu udah hafal mungkin itu. Ya Allah, tutup amal saya, ajal saya, umur saya dengan husnul khatimah. Allahumma ihtim a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la tahtim a'malana wa ajalana bisu'il khatimah. Atau Allahumma ihtim a'malana bi qauli la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita diajarkan untuk berdoa besok ketika kita meninggalkan dunia ini, di ujung hidup kita husnul khatimah. Belum tentu Bapak-bapak, belum tentu. Yang kita sekarang ini kan baik-baik nih, yang sholat zuhur berjamaah nih, insya Allah saya pastikan orang baik-baik. Belum tentu di ujung hidup kita itu kita husnul khatimah. Itulah sebabnya para pahlawan itu baru diberi gelar pahlawan setelah dia meninggal dunia. Orang baru tulis ceritanya setelah dia meninggal dunia, karena belum tentu ketika dia hidup itu baik kelihatannya, tapi di ujung hidupnya bisa saja buruk kesimpulannya. Kalau di ujung hidup kita itu buruk, maka yang baik-baik ini jadi hapus semua nih. Solat-solat kita, puasa-puasa kita, haji dan umroh kita, lalu di ujungnya buruk, maka buruk ujungnya, buruk semuanya. Maka berhati-hati betul kita. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah tutup umur saya, tutup ajal saya, tutup usia saya dengan husnul khatimah. Jangan tutup dengan buruk. Ada orang sepanjang usianya, sepanjang umurnya buruk perbuatannya, banyak dosanya, tapi bisa saja menjelang kematiannya ia tobat, diterima oleh Allah taubatnya, dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dosa-dosanya yang sepanjang itu bisa dihapuskan oleh Allah karena diterima taubatnya. Maka memintalah kita kepada Allah, semoga kita selalu mati dalam keadaan atau selalu siap-siap untuk menerima kematian di ujung usia kita ini dengan husnul khotimah. Dan selalulah khawatir, karena kalau kita khawatir ini, itu akan menyiapkan kita untuk selalu bersiaga, bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang terburuk yang mungkin akan menimpa kita. Tapi kalau kita tidak khawatir sama sekali apa ujungnya, berisiko juga. Pak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kita pagi ini bisa menimbulkan rasa khawatir kita, dan ini nanti akan membuat kita husnul khotimah bersama-sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.